dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika pujian kami naikkan, ada sukacita, ada berkat yang Kau limpahkan buat kami ya Tuhan. Dan kami percaya Kau bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, bahkan menit-menit ke depan kita tidak tahu. Tapi kita percaya kerjaan Tuhan sungguh indah bagi saudara dan saudara saya. Amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Tuhan ku percaya. Insyaallah. Meskipun terkadang kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia buat kita. Amin. Aku tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu.
Tuhan tidak pernah berubah. Saatnya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada bersama kami mampu melampaui segala perkara. Haleluya. Kami bersyukur selalu Tuhan bagi kasih-Mu yang Kau sudah nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bagi kasih-Mu.
Shalom. Apa kabar? Luar biasa, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Pagi ini kita mau sama-sama belajar. Kita mau buka firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Amin. Tema kita minggu ini adalah arti Roh Kudus sebagai penolong. Salah satu janji Tuhan Yesus yang Ia katakan kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke surga adalah Ia akan memberikan Roh Kudus atau Roh Penolong. Berbicara tentang Roh Kudus, tadi kan dikatakan bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata seorang berarti berbicara tentang satu pribadi, yang berarti Roh Kudus memiliki perasaan, memiliki pikiran, dan memiliki kehendak. Dikatakan Roh Kudus memiliki perasaan, itu ada di dalam Efesus 4 ayat 30. Dikatakan bahwa janganlah kita mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus pun dapat bersedih, ya, seperti halnya dengan kita, karena Dia satu pribadi. Dan Roh Kudus memiliki pikiran, itu di dalam Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus memiliki perasaan, juga memiliki pikiran. Dan Roh Kudus juga memiliki kehendak. Di dalam Kisah Rasul 8 yang bercerita tentang bagaimana Filipus dibawa oleh Roh Kudus kepada sida-sida, dan nantinya Roh Kudus pun melarikan Filipus dari hadapan sida-sida sehingga ia tidak terlihat lagi. Jadi Roh Kudus tidak terlihat namun berkarya, ya. Ada perasaannya, ada pikiran, ada kehendaknya. Jadi ia adalah pribadi. Pribadi siapa? Tentunya pribadi Allah sendiri, karena Roh Kudus memiliki sifat-sifat ilahi, ya. Kalau kita tahu Roh Kudus adalah bersifat kekal, yang artinya Ia tidak berawal dan tidak berakhir, selalu ada, sama seperti Allah kita, ada, bersifat kekal. Dan Roh Kudus adalah Maha Hadir. Itu di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, di mana Daud menyatakan bahwa kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Karena Roh Tuhan ada di mana-mana. Roh Kudus hadir dimanapun kita berada. Dia ada di segala penjuru, mau sampai ke dalam lembah kekelaman pun ada di situ. Roh Kudus juga Maha Tahu. Itu ada di dalam Mazmur 44 ayat 21. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati.
Dan juga di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, di mana Roh menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi, bahkan di dalam diri Allah sendiri, demikian juga di dalam setiap manusia. Jadi betapa luar biasanya Roh Kudus itu sebagai satu pribadi Allah, dan dia juga maha kuasa, punya power, punya kekuatan, karena dinyatakan di dalam Kisah Rasul, ya, khotbah beberapa minggu yang lalu, bahwa kita akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu. Jadi betapa dahsyatnya Roh Kudus yang merupakan pribadi Allah, karena Ia maha hadir, Ia maha tahu, Ia maha kuasa, dan Ia adalah Allah sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa Ia adalah seorang penolong, pribadi Allah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Karena Allah tahu kita ini adalah manusia yang terbatas, kekuatan kita, kemampuan kita terbatas. Untuk itu Tuhan memberikan penolong yang lain bagi kita, untuk membantu kita, memampukan kita. Di dalam ayat 17 dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong menggunakan kata parakletos dalam bahasa Yunani. Kalau di dalam terjemahan Alkitab yang lain seperti New American Standard Bible itu menggunakan kata penolong. Kalau di dalam King James menggunakan kata penghibur atau comforter. Lalu di dalam NIV menggunakan kata counselor atau penasehat. Tapi di dalam WNT itu menggunakan kata advokat, pengacara, penasehat hukum, dan juga pembela. Namun sebenarnya apa parakletos? Parakletos sendiri adalah seseorang yang dipanggil untuk berada di samping, untuk berada di sisi, untuk berada di sebelah, mendampingi di dalam konteks pengadilan. Ya. Maka sebenarnya terjemahan yang lebih cocok adalah advokat. Mungkin di sini ada yang advokat, atau mungkin ada yang sudah tahu pengacara tugasnya. Kalau kita melihat pengacara, biasanya kita tahunya dia berada di ruang pengadilan. Dia akan membela terdakwa. Dia akan berbicara atau menyaksikan untuk meringankan terdakwa. Namun ternyata seorang penasehat hukum, ya, atau seorang advokat itu dia bertugas bukan hanya di pengadilan. Akan tetapi sebelum pengadilan digelar, dia sudah harus bekerja, ya. Dia sudah harus memberitahukan kliennya hal-hal apa yang harus dilakukan, bagaimana bersikap ketika di dalam ruang pengadilan, bagaimana dia berbicara di muka umum, bagaimana dia akan berbicara di muka hakim. Itu adalah tugas advokat untuk istilahnya membina si terdakwa ini. Tugasnya dia harus menolong bagaimana nih supaya klien saya atau terdakwa ini dapat diringankan hukumannya. Dia harus cari celah hal-hal apa yang dapat menguatkan dia, hal-hal apa yang bisa, ya, boleh dikata justru menjatuhkan dia. Nah, dia harus berusaha agar si terdakwa ini dia bela dengan sekuat tenaga. Itu seorang advokat. Dan bukan hanya sampai di situ. Ketika setelah selesai pengadilan, dia harus membimbing, ya, si terdakwa ini. Artinya dia harus memanage apa-apa hal-hal apa yang harus dikerjakan. Terlebih setelah putusan sidang, apa yang harus dikerjakan. Dia harus tuntun, dia harus bimbing. Makanya dikatakan kalau di Alkitab bukan hanya sebagai parakletos, bukan hanya sebagai pengacara yang membela secara pengadilan, tapi juga dia akan menolong, akan membimbing, akan menghibur, karena itu bagian tugasnya. Itulah parakletos. Jadi Roh Kudus akan membimbing kita kepada apa? Kepada roh kebenaran. Tadi dikatakan
roh kebenaran. Artinya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita dapat melakukan kebenaran itu sendiri, ya. Jadi dia yang mendampingi kita agar kita dapat terus berbuat benar. Karena apa? Karena setiap manusia itu selalu berpikir bahwa jalannya lurus. Itu di dalam Amsal. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengar nasihat, ia bijak. Nasihat dari siapa? Tentunya dari Allah. Nasihat dari siapa? Dari Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita. Dialah Parakletos bagi kita. Nah, Roh Kudus mengajar kebenaran. Tadi di dalam ayat Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus, dia membawa kita kepada kebenaran, mengingatkan kita kebenaran yang sudah kita baca tentunya. Kalau kita nggak pernah baca kebenaran, apa yang Roh Kudus mau ingatkan? Roh Kudus akan membimbing kita. Ketika kita mengetahui kebenaran, maka hidup kita akan ada di dalam pertobatan. Kita akan jadi tahu, oh iya ini dosa, oh iya ini tidak berkenan, oh iya ini, ya kalau dibilang kayak di Alkitab dikatakan orang yang berzina itu dosa, tapi Tuhan Yesus katakan orang yang melihat seseorang dan menginginkannya itu pun sudah berzina. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan lebih dalam lagi, kita akan semakin dituntun Tuhan kebenaran yang seperti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan kebenaran yang kita tahu dan kita akan dibimbing untuk kita dapat melakukannya, hidup di dalam pertobatan, dan keseluruhan hidup kita akhirnya menuju pada kebenaran itu sendiri. Selanjutnya Roh Kudus sebagai Parakletos itu menjadi saksi di hadapan Allah dan di hadapan iblis. Ketika Ayub dicobai, ya, Tuhan sampai istilahnya mengagungkan Ayub, tapi iblis nyatakan enggak, dicobai. Karena iblis sebagai pendakwa, dia yang akan menuntut kita di hadapan Allah. Nah, Roh Kudus inilah yang membantu kita untuk kita dapat berdiri baik di hadapan Allah juga di hadapan iblis tentunya. Di dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang tadinya ketika kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita adalah menjadi budaknya iblis. Natur kita dosa, keinginan kita adalah selalu dosa, keinginan daging. Tetapi ketika ada Roh Kudus, Roh itu bersaksi, nih loh, kita ini anak Allah, kita ini udah bukan budak lagi. Jadi Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita untuk kita terus menjadi anak Allah, untuk kita dapat menerima janji-janji Allah. Jadi betapa luar biasanya Roh Kudus sebagai penolong. Selanjutnya Roh Kudus sebagai penolong atau Parakletos, berarti dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Mungkin kita tahu ya, kalau anak-anak yatim piatu biasanya dititip di panti asuhan. Dan di panti asuhan tentunya dia nggak sendiri lagi. Ada orang tua, artinya ibu pengurus yang menjadi orang tuanya yang mengasuh dia. Demikian juga dengan kita nggak sendiri. Ada Roh Kudus yang mendampingi kita. Ada Roh Kudus yang melindungi kita. Ada Roh Kudus yang memproteksi kita. Karena dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia menyertai kita.
Dia tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Sungguh luar biasa. Selanjutnya, Roh Kudus sebagai penolong, berarti Roh Kudus akan memberikan kita hidup. Ya. Dikatakan di dalam ayat 19, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dia akan menuntun kita untuk kita memperoleh hidup itu sendiri. Kata hidup, ya, menggunakan kata dasar zau atau zoe. Ini berarti akan hidup kembali, akan memiliki satu kehidupan yang bersama Tuhan. Artinya bahwa yang pertama akan memperoleh hidup kekal atau eternal life. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus sebagai penolong akan memampukan kita untuk hidup kembali di dalam kehidupan kekal. Selanjutnya, Roh Kudus juga akan membantu kita untuk memiliki kehidupan rohani. Jadi bukan hanya hidup kekal, tapi juga kehidupan rohani kita. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ketika kedagingan kita tinggi, kita akan memikirkan hal-hal yang duniawi. Ketika roh kita bangkit karena ada Roh Kudus yang menguatkan, maka kita akan memikirkan hal-hal yang rohani, yang duniawi dikesampingkan. Kita akan merasa cukup. Berkat Tuhan yang sudah diberikan atas kita, kita cukup. Berapa banyak orang merasa nggak cukup? Kenapa? Karena keinginan duniawinya lebih besar daripada keinginan rohnya. Kalau di dalam Alkitab kan sebenarnya asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Tapi kan kita enggak. Sebagai manusia, asal ada makanan, makanannya ya seperti apa dulu ya? Oh, saya maunya makannya tiap hari harus ada ayam, daging, ikan. Kalau kemampuan kita ada, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemampuan kita nggak ada, ya jangan dipaksakan. Demikian juga dengan pakaian. Ya, berapa banyak pakaian harus istilahnya bermerek. Kebetulan saudara-saudara saya ya, karena kebetulan saya Manado, ya, keluarga papa saya, itu kalau berbincang atau berbicara baca, selalu yang dibawa bajunya merek apa, tasnya merek apa, dilihat. Makanya kalau saya selalu disindir, dia mah bukan orang Manado, orang Jawa. Saya bilang, iya, saya kalau di Manado, di keluarga Manado, saya dibilang orang Jawa. Kalau di keluarga Jawa, saya dibilang orang Manado. Terus saya orang apa? Udah, saya orang Indonesia aja. Gitu ya. Karena yang menjadi natur kita ini keinginan. Makanya adanya Parakletos, Roh Kudus yang akan membawa kita kepada hal-hal rohani sehingga kita nggak mikirin tuh. Yang penting kita ada makan, ada pakaian, cukup. Itu yang lebih utama. Selanjutnya, Roh Kudus sebagai penolong yang akan memberikan kita hidup, bukan hanya sampai di dalam hal-hal yang secara kehidupan kekal ataupun kehidupan kerohanian, tapi juga di dalam kehidupan alamiah kita, natural life.
Itu di dalam Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kehidupan alamiah itu perbuatan kita, aplikatif dari kebenaran firman Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, kita akan tidak mampu mengendalikan tubuh kita, emosi kita. Mungkin yang tadinya kita marah karena ada Roh Kudus, levelnya semakin hari semakin menurun. Itu di dalam natural life atau hidup alamiah kita. Dan luar biasanya Roh Kudus memberikan hidup, berarti kita akan memperoleh kesembuhan dari sakit penyakit. Itu ada di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 sampai 39. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Berapa banyak sakit penyakit bukan hanya disebabkan karena salah makan, tapi juga karena kuasa kegelapan. Ada iblis yang mencobai kita, bagaimana kita dapat tetap bertahan ketika ada sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus inilah yang akan memberikan kita hidup, yaitu memberikan kesembuhan dari sakit penyakit. Jadi betapa luar biasanya, betapa pentingnya Roh Kudus sebagai penolong, sebagai parakletos di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena dia yang akan mengajarkan kita tentang kebenaran sehingga kita menuju di dalam pertobatan. Kita akan dijadikan saksi yang luar biasa. Dia menjadikan saksi, dia menjadi saksi bagi kita untuk meringankan beban kita, mendampingi kita. Dia advokat kita, ia menyertai kita, ia bersama-sama dengan kita, sehingga kita nggak jadi yatim piatu lagi. Dan dia menjadikan kita memiliki hidup. Lalu bagaimana agar kita dapat memiliki Roh Kudus itu sendiri? Bagaimana agar kita mempunyai parakletos, Roh penolong itu, Roh kebenaran itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita minta di dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tadi di dalam ayat 18 Tuhan Yesus nyatakan, aku minta kepada Bapa agar ia mengirimkan kepadamu Roh penolong. Kita pun minta dalam nama Tuhan Yesus. Kalau di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kita perlu minta. Ketika seorang anak ingin jajan, dia pasti akan minta sama orang tuanya. Anak saya ketika pengen beli es krim, dia nanya dulu, Mami boleh nggak? Aku minta dong beli es krim. Jadi minta. Terkadang orang tua pun tahu memang anak butuh, tapi kadang-kadang kan anak nggak minta. Jadi orang tua juga, ya, kita perlu minta kepada Bapa agar kita memiliki Roh Kudus. Minta di dalam nama Tuhan Yesus. Minta di dalam doa. Doa yang seperti apa? Doa yang penuh iman. Doa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita minta dengan imannya? Kita harus mempercayai bahwa Roh Kudus itu ada. Sudahkah kita percaya Roh Kudus itu ada? Sudahkah kita percaya Roh Kudus itu dapat berkarya di dalam kehidupan kita? Jadi harus dengan iman dulu doanya. Selanjutnya mempercayai bahwa
bagi kita, akan hidup di dalam hidup kita, akan bermanifestasi. Jadi berdoanya bukan doa yang biasa-biasa, harus dengan penuh iman, harus mempercayai bahwa Roh Kudus itu akan berkarya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu dicurahkan bukan hanya kepada para rasul pada saat itu, namun bagi kita semua orang percaya pada masa kini. Harus diimani. Karena di dalam Yoel itu dikatakan menjelang hari Tuhan, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Jadi semua orang bisa dicurahkan, tapi minta, mempercayai dalam iman dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya doanya juga harus penuh dengan kerinduan. Berdoanya harus ada kerinduan yang besar. Bagaimana nggak ada kerinduan yang besar? Di dalam Mazmur ayat 42 ayat 2 itu Daud menyatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Jadi ada satu kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Juga di dalam Wahyu 22 ayat 17 itu dikatakan bahwa roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi Roh Kudus itu diberikan dengan cuma-cuma. Cuma kita mintanya dalam doa itu dengan kerinduan yang besar enggak? Dengan satu keinginan enggak supaya kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Selanjutnya berdoa dengan ketekunan, dengan sungguh-sungguh, dengan terus-menerus. Mungkin hari ini kita berdoa minta Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, kita belum dapat, kita doa lagi. Minta terus sampai Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus atas kita. Ya, kalau kisah di dalam kisah para rasul sendiri ketika menanti janji Tuhan untuk menerima Roh Kudus bukan 1 hari. Mereka berdoa selama 10 hari. Baru Tuhan curahkan Roh. Karena Roh Kudus itu power bagi kita sebagai orang percaya. Kita perlu minta dengan tekun sampai Tuhan curahkan bagi kita. Selanjutnya agar kita memiliki Parakletos atau Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita, kita harus hidup di dalam pertobatan. Mengapa kita harus hidup di dalam pertobatan? Namanya aja Roh Kudus. Berarti dia adalah Roh yang kudus. Kalau Roh yang kudus pasti menempati tempat yang kudus, menempati bait yang kudus. Kita semua adalah bait Allah. Kalau Roh Kudus mau berdiam di dalam kita sebagai bait Allah, kita harus kudus. Nah, untuk kudus perlu pertobatan di dalam kehidupan kita. Ketika ibu-ibu mungkin masak di rumah ya, masak sayur, anggaplah masak cacai, udah matang enak. Pas nyari tempatnya, nggak mungkin pakai tempat yang kotor. Pasti cari tempat yang bersih. Bila perlu, dicuci dulu pakai air minum biasanya. Kalau dianggap mungkin tempatnya udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak dipakai, biasanya disiram dulu pakai air minum, dibersihin, baru masakannya cacai tadi dituang di mangkok. Bagaimana kalau cacainya udah mateng, ya udah enak nih, wah wanginya udah semerbak, lalu ditaruh di mangkoknya yang kotor, ya. Mau dimakan juga rasanya bagaimana, mau dibuang sayang. Jadi tempat, wadah, bait suci kita ini, tubuh kita bait sucinya Allah, harus bersih. Maka kita perlu bertobat setiap hari.
Dan itu nggak mudah. Perlu penyangkalan diri di dalamnya. Bukan hanya sekali, berkali-kali pikul salib sangkal diri. Setiap hari. Bukan hanya hari ini, besok enggak. Setiap hari. Bahkan mungkin setiap detik, setiap waktu. Supaya apa? Kita semakin hari semakin berubah, semakin baik, semakin berkenan kepada Allah. Dan perubahan kita ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang membimbing kita akan berubah. Bukan hanya berubah secara semu atau munafik, tapi kita akan berubah secara tetap, berubah secara permanen. Karena kita akan menghasilkan buah dan buah kita tetap. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini manusia yang terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu Roh Kudus sebagai Parakletos. Kita perlu Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri yang mendampingi kita, menjadi advokat, pengacara, kuasa hukum kita, untuk membimbing kita, mengajar kita, membawa kita ke dalam kebenaran, dan bahkan memampukan kita untuk dapat melakukan kebenaran itu sendiri. Kita perlu Roh Kudus yang menyertai kita di sepanjang musim hidup kita, untuk kita bisa melewati setiap persoalan, baik suka, duka, senang, sedih, sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang mulia, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa
kami seorang penolong, Roh Kudus yang mendampingi kami yang ada di dalam hidup kami. Ajar kami tidak mendukakan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Hikmat di bawah kuasa urapan Allah nyata bagimu. Suami putra putrinya diberkati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih bila hari demi hari sesuai dengan pujian ini, peganglah tangan kami Roh Kudus agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu mengangkat tangan bagi jemaat-Mu yang hadir saat ini. Sekiranya jemaat-Mu sakit ataupun jemaat-Mu yang ada di rumah sedang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi yang lemah Tuhan beri kekuatan, dan bagi jemaat Tuhan yang susah dengan penghiburan, anak-anak yang sedang sekolah akan menghadapi ujian akhir, Tuhan juga akan menolong agar mereka boleh berhasil. Anak-anak yang akan menghadapi masuk dalam SMP, SMU ataupun mau masuk kuliah juga Tuhan menyertai, menolong, mencukupi apa yang mereka butuhkan. Jemaat Tuhan yang belum bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Bapak terima kasih, kami mau percayakan seluruh jemaat Tuhan. Berkati mata pencaharian mereka agar sungguh roda ekonomi keluarga umat-Mu semakin diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan berdoa khusus buat Ibu Eva, di mana ia sudah disahkan, dilantik menjadi seorang hamba Tuhan, pejabat pendeta Pratama. Tuhan memberkati untuk mengabdikan hidup ini, pelayanan khususnya di tempat ini dan di Villa Bekasi. Kami percaya Ibu Eva semakin diberkati dengan jabatan yang Tuhan percayakan kepadanya, sehingga ia sungguh-sungguh dapat bertanggung jawab atas jabatan yang Tuhan berikan kepadanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati tetangga kiri kanan kami, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka. Sebelum jemaat-Mu pulang, jemaat Tuhan akan memberikan persembahan bagi-Mu. Berkati persembahan umat-Mu agar pelayanan di tempat ini semakin bertumbuh dan bertambah, baik kuantitas maupun kualitas, menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini, dan jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.